Assalamualaikum semua. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kepala. Oke, jadi kita mulai dengan bentuk kubus. Teman-teman bisa mulai dengan bentuk kubus, bisa juga mulai dengan bentuk lingkaran. Tergantung teman-teman semua lebih nyaman yang mana ya. Tapi di sini saya akan coba perlihatkan satu-satu gimana kalau kita pakai dua bangun itu. Jadi yang pertama kita akan pakai kubus. Oke, jadi di sini saya mau coba pakai pensil grafit aja. Ini dia pennya, pensil grafit. Kemudian tinggal kita buat aja bentuk kubus di sini. Nah, jadi bentuk kubus ini menjelaskan juga arah kepalanya gitu. Kalau bentuk kubus yang ini berarti arah kepalanya itu ke arah sini. Nah, kalau mau buat arah yang lain, kita buat aja sesuai dengan arah yang kita mau gitu ya. Misalnya ke atas. Nah, kita buat dulu persegi kayak gini. Kemudian, kalau misalnya dia ke atas, otomatis bagian ini, bagian pinggirnya ini kita buat miring kayak gini. Nah, pokoknya kalau mau ngebuat bentuk kubus itu harus perkuat juga imajinasi kita soal bentuk 3D kubusnya gitu. Nah, kalau misalnya mau ngebuat ke arah lain misalnya ya, atau ke arah depan mungkin, ya udah kita bisa buat kayak gini aja. Nah, gini. Tapi menurut saya untuk yang susah membayangkan bagaimana bentuk kubus, lebih baik kita pakai bentuk lingkaran aja kayak gini. Jadi kalau lingkaran itu lebih simpel gitu. Maksudnya itu kalau menurut saya pribadi sih lebih simpel ya. Karena kita cuma buat lingkaran, abis itu buat aja garis di tengah. Nah, ini yang bakal digunakan sebagai acuan untuk arah kepalanya gitu. Misalnya kita mau menghadap ke depan nih kepalanya. Ya udah tinggal buat aja di tengah kayak gini. Jadi bagian tengah ini tuh ibarat kayak tengah wajah gitu. Nah, kalau misalnya arah depan kan otomatis bagian tengah wajahnya di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya mau agak serong lagi, serong ke kiri misalnya. Nah, berarti tinggal dibuat lengkungannya aja ke sini. Gitu juga kalau mau yang ke arah sebaliknya gitu. Atau mungkin mau ke atas gitu ya. Kalau mau ke atas bisa dipakai kayak gini. Kalau baru satu garis gini mungkin belum terlalu kelihatan ya. Jadi sekarang kita pakai dua garis. Satu garis ke bawah kayak gini, yang satu garis ke samping. Nah, dengan ini kan kita bisa lebih jelas tuh, oh ini arah kepalanya berarti ke samping nih gitu. Kalau misalnya mau ke arah samping atas gitu, yaudah kita tinggal lengkungin aja ke arah atas kayak gini. Kalau misalnya mau ke bawah, tinggal dibuat aja kayak gini. Nah, bisa juga dibuat kayak gini. Ini untuk arah ke bawah, untuk arah ke atas kayak gini. Nah, gitu. Dan untuk lingkaran ini pun sebenarnya juga nggak perlu terlalu rapi. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih rapi, bisa pakai penggaris. Ada yang di sini namanya penggaris. Itu ada lingkaran, tinggal ditekan aja. Nah, itu bisa langsung buat garis lingkaran yang perfect kayak gini. Oke, kemudian itu soal arah kepala ya. Kemudian untuk bagian-bagian yang ada di kepala, misalnya mata, hidung. Oke, kita akan bahas sekarang bagaimana cara membuat itu semua. Jadi, pertama, kalau saya sendiri sih ngebuatnya itu buat garis dulu. Garis ini bakal kita buat sebagai garis bantu untuk posisi matanya. Jadi kita buat aja dulu supaya kiri kanannya sama, kita pakai aja penggaris simetri kayak gini. Kita tandain aja dulu matanya simple. Oke, kurang lebih kayak gini. Jarak antara satu mata dengan mata yang lain, jarak antara mata kiri dengan mata kanan itu adalah satu mata. Jadi teman-teman bayangin aja kalau di tengah ini ada satu mata lagi gitu. Nah, kira-kira ya segitulah jaraknya ya. Oke, kita udah selesai buat mata, terus kita tambahin aja di sini kelopak mata ya. Kemudian kita buat hidung. Untuk membuat hidung ini kita lihat-lihat dulu karakternya mau kayak gimana. Kalau kita membuat karakter chibi, buat hidungnya itu lebih di atas gitu. Bahkan posisi hidungnya itu mungkin dibuat aja sejajar dengan bawah mata kayak gini nih, sejajar dengan bulu mata bagian bawah. Jadi itu kira-kira posisinya tuh di sini. Tapi kalau mau buat anime-anime remaja gitu, nah itu agak ke bawah lagi tuh, mungkin kira-kira di sini gitu ya, kayak gini. Kemudian
kita tambah layer baru. Habis itu kita pakai penggaris yang ini. Terus kita tandain bagian di atas bulu matanya ini. Dan bagian bawah hidung. Oke. Kemudian bisa kita off-kan aja penggarisnya. Terus kita balik ke layer yang ini. Layer ini kita duplikat. Kita tekan clone layer. Habis itu kita tekan aja yang ini. Terus kita taruh di bagian bawahnya. Oke, kira-kira di sini. Jadi ini garis pertama ya. Kita anggap ini garis pertama, ini garis kedua, ini garis ketiga. Nah, garis ketiga ini adalah bagian bawah dagunya. Jadi di sini. Oke. Untuk mulutnya ini bisa kita tambahkan aja nanti. Oke, kita buat dulu samping wajahnya itu gimana. Kalau misalnya kesusahan untuk buat langsung melengkung gini, bisa buat lurus aja dulu, lurus kayak gini. Baru buat dari tengah sini. Nah, ini kan ada nih, ini garis kedua, ini garis ketiga. Kita lihat mana bagian tengahnya gitu antara dua garis ini. Nah, tengahnya itu kan di sini ya. Tinggal kita tarik aja garis ke arah sini nih. Nah, tuh ke arah tengah yang ini. Bisa tinggal kita rapiin deh bagian sini. Gitu. Kalau misalnya mau lebih tembem gitu ya, bisa dikebawahin lagi kayak gini. Ini tinggal kita hapus aja supaya lebih rapi. Oke, kayak gini. Oke, untuk bagian mulut kita tinggal taruh aja di bagian tengahnya ini. Oke, kalau udah kayak gini tinggal kita tambahkan aja alisnya. Alisnya simpel aja ya, kita buatnya kayak gini. Terus kita tambahkan bagian lehernya. Oke, terus kita buat bagian rambutnya. Tapi karena ini rasanya kanvasnya terlalu ini ya kayak nggak cukup, jadi saya gedein dulu kanvasnya. Nah, sekarang kita akan buat bagian rambutnya. Untuk jidatnya atau tempat tumbuh rambutnya itu, biasanya saya pakai cara garis bantu juga. Jadi, kita tambahkan layer baru aja. Kita tambahkan layer baru, habis itu kita buat garis dari hidung sampai alis. Nah, kebetulan alisnya ini agak naik ya, jadi saya turunin lagi. Oke, kita lanjut sama garis yang tadi. Jadi garis pertama itu di hidung, garis kedua itu di alis. Terus kita duplikat ini. Habis itu kita taruh di bagian atas. Nah, kira-kira di garis paling atas inilah bakal kita buat tempat tumbuh rambutnya. Jadi di sini. Jadi seandainya teman-teman mau buat model rambut yang kayak sakura gitu ya, modelnya kan kayak gini tuh. Nah, itu bisa tahu di mana kita ngeletak bagian ininya tuh. Oke, di sini saya mau coba model rambut lain. Jadi untuk membuat rambut itu kita tangan atau jarinya itu harus ini ya, harus luas gitu. Maksudnya itu jangan terlalu tegang. Cukup dengan satu tarikan aja, satu tarikan garis kayak gini. Sep, sep. Nah, jadi tuh jangan berkali-kali kayak gini gitu. Soalnya kalau berkali-kali itu kesannya line artnya itu kasar dan agak kaku gitu. Jadi mending kita sekali tarikan aja. Kalaupun mau berkali-kali itu buat garis yang rapi. Nah, terus untuk bagian bagian ujungnya bisa kita lancipkan kayak gini atau bisa juga sekalian ditumpulin gitu. Ditumpulinnya itu kayak gini maksudnya. Kan bentuknya tuh kayak tumpul gitu ya, dibandingkan dengan rambut yang kayak gini nih contohnya. Nah, dibandingkan rambut yang modelannya kayak gini, yang ini kan kayak lebih tumpul gitu ya. Sebenarnya tergantung dari style teman-teman juga ya.
Nah, untuk ngebuat bagian atas kepala di sini saya pakai penggaris simetrinya lagi supaya kiri dan kanannya sama. Bagian yang tadi kita tandain, yang tempat tumbuh rambut itu bisa kita hapus aja supaya nggak terlalu mengganggu ya. Terus untuk detail rambut di sini ada sedikit tips juga dari saya. Untuk ngebuat rambut supaya lebih kelihatan detail, itu bisa ditambahkan kayak gini. Jadi kita taruh garis kayak gini, terus kita buat lagi. Habis itu bagian yang ini kita hapus, bagian yang di atas juga kita hapus. Nah, ini bisa juga kita taruh di bagian atas-atas kayak gini nih misalnya. Nah, tuh. Kayak gitu. Oke, jadi ini cara menggambar kepala menghadap ke depan. Kalau menghadap ke samping, kurang lebih caranya juga sama, cuman mungkin ada perbedaan di posisi mata, terus tuh perspektifnya juga. Tapi untuk bagian proporsinya itu kurang lebih sama. Jadi di sini kita buat dulu lingkaran ya. Habis itu kita buat garis tengah kayak gini. Habis itu kita buat garis yang horizontal kayak gini. Jadi ada garis vertikal, ada garis horizontal. Matanya mungkin kita buat simpel dulu. Paling enggak supaya kita tahu bentuknya nanti kayak gimana gitu ya. Kemudian kita buat bagian wajahnya. Untuk membuat bagian wajahnya sama kayak tadi. Jadi anggap aja ini bagian atas matanya ya. Nah, ini bagian atas matanya. Kita tarik garis gini. Terus kita buat hidung juga. Nah, untuk hidungnya itu arahnya ke arah sana tuh. Tuh ke arah situ. Kalau saya sih biasanya buat ke arah situ ya. Nah, jadi ini tinggal dibuat aja. Oke, kemudian kita buat lagi garis di bawahnya kayak tadi. Oke, kemudian tinggal kita buat bentuk wajahnya. Saya lupa bilang kalau untuk kuping itu jaraknya sama juga kayak jarak dari atas mata sini sampai ke bawah hidung. Jadi itu kayak gini. Nah, tapi untuk proporsi telinga manusia asli itu nggak kayak gitu. Kalau manusia asli itu biasanya dari alis sampai hidung. Cuman kalau di anime kan biasanya ada apa ya, ada yang diubah-ubah gitu. Jadi dari bulu mata atas sampai ke bawah hidung. Terus kita ini kan udah tahu ya, oh kira-kira kayak gini nih nanti bentukannya gitu. Nah, kita tinggal turunin aja nih opacity-nya. Terus kita tambah layer baru, barulah kita buat betul-betul nih matanya. Untuk bagian mata kiri atau bagian mata yang apa ya, bagian sininya gitu ya, bagian pinggirannya ini, itu kita buat lebih pipih daripada mata yang di sebelah sini. Begitu juga kalau dia menghadap ke arah sebaliknya, berarti yang kita buat pipih itu bagian yang sini. Nah, yang ini kita buat lebih lebar gitu. Begitu juga untuk alisnya. Untuk alisnya itu kita buat lebih melengkung di bagian sini daripada di bagian yang sini. Yang ini mungkin kita buat lengkungannya itu nggak semelengkung yang alis sebelah sini gitu. Ini kita tinggal buat aja rambutnya. Kayak tadi juga. Cuman bedanya kalau yang ini tuh rambutnya lebih melengkung.
Kalau yang tadi itu kan ya melengkung juga sih, cuman yang ini tuh karena bagian kepalanya itu menghadap ke sana. Nah, jadi kalau kita ibaratkan sebagai bola, tentu bentuk rambutnya itu nggak lurus gitu aja gitu kan, melengkung ke arah sini gitu. Kalau misalnya bolanya ke arah sana ya berarti melengkungnya ke arah sana juga. Oke, ini untuk kepala yang menghadap ke samping. Begitu juga untuk menghadap ke arah sebaliknya, itu juga sama caranya. Dan kalau misalnya mau lebih serong lagi, itu juga bisa dibuat pakai cara yang tadi ya. Jadi pertama-tama kita buat dulu lingkaran, kemudian di samping lingkarannya ini kita buat garis. Oke. Nah, garis ini yang bakal jadi garis bentuk kita. Kemudian kita berpatokan aja sama garis nih, ya garis yang ini gitu ya. Kita buat dulu. Kalau saya sendiri buatnya itu kayak gini. Jadi ini untuk jidatnya atau dahinya ya. Nah, terus untuk bagian hidungnya kita buat ke arah sini gitu. Kemudian untuk bagian bibirnya kita buat kayak gini. Mungkin teman-teman bisa sambil perhatikan aja. Nah, nanti ini tinggal kita tarik garis saja untuk mulutnya. Kemudian tinggal kita tarik garis untuk dagunya. Oke, coba kita tarik garis dulu. Nah, oke. Nah, ini udah pas. Kalau kita tarik garis dari ujung hidung sampai ke dagu dan mulutnya itu nggak nempel, berarti udah pas gitu. Tapi kalau seandainya nanti mulutnya ini nempel, berarti mulutnya itu harus dimundurin lagi. Oke. Nah, ini tinggal kita buat aja bagian matanya. Kalau untuk anime tuh biasanya buatnya itu lebih simple kayak gini. Nah, kayak gini aja tuh bisa gitu. Kalau yang ini yang lebih detailnya lagi. Untuk matanya kita buat aja di bagian sini. Jangan dibuat di bagian sini ya, soalnya itu terlalu tinggi gitu. Buatnya di bagian sini aja lah kira-kira. Terus tinggal kita tambahin aja leher. Dan ini tinggal kita hapus. Oke, kira-kira ini untuk yang semi realis. Tapi kalau untuk yang anime itu lebih simpel lagi ya. Kita buat aja garis lurus kayak gini, terus tinggal buat bagian ini dahinya ya. Habis itu kita buat garis ke melengkung ke arah. Nah, situ tuh. Habis itu tinggal langsung kita tarik aja garis ke bawah kayak gini. Tapi tarik garisnya itu ke agak miring gitu ya, kayak gini tuh. Baru tinggal kita buat lehernya. Ini untuk yang anime lebih simpel ya, buatnya daripada yang realis atau semi realis gitu. Jadi itu tadi cara ngebuat kepala menghadap ke depan kayak gini, terus itu menghadap serong kayak gini, dan menghadap samping kayak gini. Di video kali ini mungkin saya cuma bisa bahas yang cewek, karena kebetulan saya juga lebih sering gambar karakter anime cewek dibanding cowok. Tapi mungkin saya usahakan di video lain atau di kesempatan lain saya bahas juga gimana cara ngebuat anime cowok atau gimana proporsi wajah untuk anime cowok. Jika teman-teman punya pertanyaan atau punya saran tutorial lain, boleh langsung komen aja di chat komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.